setelah Muhammad meninggal, itu mayat Muhammad itu nggak keurus. Saking mereka rebutan duit, rebutan tahta. Begitu loh. Ketika Muhammad meninggal, umat Islam itu ribut masalah siapa khalifah yang akan menggantikan Muhammad. Jadi mayat Muhammad sampai 3 hari nggak keurus itu. Begitu. Ya Allah. Iya. Bahkan hadis-hadis menunjukkan sebelum Muhammad meninggal, Muhammad itu ingin meminta pena dan kertas. Sebelum Muhammad meninggal, dia bilang begini, tolong bawakan kepadaku pena dan kertas, supaya aku tuliskan kepada kalian sebuah wasiat, supaya kalian nanti tidak tersesat sepeninggalku. Tetapi sahabat Muhammad yang bernama Umar ibn Khattab itu menghalang-halangi Muhammad dari menuliskan wasiat itu. Bahkan Kenapa? Umar bin Khattab mengatakan bahwa Muhammad tuh ngigau dia. Kenapa Umar menghalangi? Karena menurut orang-orang Syiah, Umar itu ingin menghalang-halangi Muhammad menunjuk Ali ibn Abu Thalib sebagai penerus dia. Makanya orang Syiah dengan orang Sunni itu nggak akur. Karena menurut orang Syiah, seharusnya Muhammad itu ingin menuliskan bahwasanya menantu dia, yaitu Ali ibn Abu Thalib, yang menjadi khalifah. Seperti itu. Nah, itu ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran di mana Muhammad itu mengancam 2 istrinya. Di dalam surat Al-Ahzab itu. Surat Al-Ahzab ayat yang ke Al-Ahzab atau At-Tahrim itu. Ayat yang ke-4. Bagaimana di situ, jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka ketahuilah bahwa para malaikat, Jibril, orang-orang mukmin akan membantu Muhammad. Ini bawa keluar dulu nih, pengen pipis kan. Ya itu panjang cerita itu. Kalau orang-orang Muslim awam memang banyak tidak tahu itu, begitu. Enggak, memang Bunda cerita-cerita Nabi Muhammad tuh karena kan di pengajian aja perdebatan hadis tuh kan ada gitu, jadi Bunda malas nih sahih apa enggak gitu, apalagi dengar cerita-cerita seperti itu kan, jadi nggak terlalu. Jadi yang Bunda jalani adalah berusaha berbuat baik aja, menjaga hati supaya tetap baik gitu, positive thinking. Jadi hanya itu aja. Tapi untuk hal-hal yang lain lebih jauhnya justru Bunda taunya setelah nonton channelnya Edis. Iya, padahal kalau dalam agama Islam tidak seperti itu. Dalam agama Islam itu yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka orang tersebut masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Yang penting 2 kalimat syahadat itu. Makanya bertentangan begitu. Padahal tadi Bunda nonton diskusinya Edis yang mengenai pakaian kita di mata Tuhan itu kan hati. Itu Bunda setuju banget, bukan pakaian kita atau cara kita berpakaian. Jadi betul gitu kan, ngapain kita lihat casingnya gitu kan. Betul. Terus yang, jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berkata, sebaik-baiknya pakaian itu adalah takwa, ketakwaan. Menurut Al-Quran itu. Tapi kalau menurut orang Islam, sebaik-baik pakaian adalah menutup aurat. Tiap hari yang dibahas orang-orang Muslim itu. Jadi hijrah itu adalah definisinya menutup aurat. Itu definisi hijrah. Iya. Apakah Anda sudah menutup aurat belum? Bangga banget kalau menutup aurat. Tapi yang di dalam pikiran mereka aurat itu hanya rambut saja, rambut kepala. Padahal hakikatnya yang ditutup itu hati kita ya, dari nafsu jahat. Rambut, Allah menciptakan, Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya kayak rambut. Jadi sebetulnya kayak hijab gini bukan ukuran ketakwaan ya seseorang. Betul sekali. Bahkan sebenarnya hijab-hijab ini, apalagi Bunda Ocit kan jauh lebih tua daripada saya. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman film Lupus, ya kan? Yang punya permen karet dan lain sebagainya.
Ada gitu orang pakai jilbab zaman dulu? Nggak ada. Iya, iya, iya. Coba saya mau tanya Bunda Oci, zaman Ini sekolah ada jilbab nggak? nggak ada. Nggak Jadi ada. ini budaya Islam, budaya Arab yang diadopsi sama kita, akhirnya diterapkan oleh ulama-ulama supaya berhijab. Itu Sebenarnya mungkin ya. jilbab-jilbab ini orang itu ikut-ikutan latah. Jadi kalau petingginya sudah ngomong jilbab wajib, itu bawah itu padahal latah ngomong-ngomong wajib. Padahal sebenarnya kalau ditelusuri bisnis tukang jual jilbab. Iya, nggak ada dulu perempuan-perempuan pakai jilbab itu nggak ada, gitu loh. Tapi benar jadi boros beli jilbab melulu pas Iya, baru. Ya jilbab Allah. terus. Makanya setiap hari wajib tutup aurat. Sejak kapan rambut itu jadi aurat? Quraisy Shihab pernah Ya. ngomong bahwa apakah rambut itu termasuk aurat? Itu ulama itu masih berselisih pendapat. Kalau Tapi yang kan pasti sekarang aurat itu sudah pasti aurat ini. Ya. Kemudian yang di atas lutut, kalau itu saya setuju. Saya setuju tuh Quraisy Shihab. Saya suka dengan beliau. Tapi kan sekarang di Arab Saudi sendiri tidak diwajibkan wanita berhijab. Bayangin coba. Gimana? Karena Kita mereka sementara sudah di sini. sadar bahwa apa yang selama ini latah diikuti itu hanyalah latah masal saja. Orang hanya ikut-ikutan saja. Tapi kalau kita mau mengkaji secara akademis, itu sebenarnya berjilbab ini itu baru dipelopori oleh seorang ulama asal Mesir. Ya. Jadi dia itu ingin mengukur pergerakan orang Islam. Dulu ada partai politik di Mesir, mereka ingin mengukur kekuatan mereka. Jadi dibajuinlah kadernya. Kadernya itu dibajuin. Kalau zaman sekarang orang dibajuin dengan baju parpol, misalnya PDIP, dikaosin. Dengan dikaosin mereka dapat mengukur seberapa kekuatan mereka. Nah, sebenarnya jilbab itu pelopornya itu Hasan Albani dari Mesir. Mereka ingin mengukur kekuatan umat Islam. Makanya perempuannya digituin. Ditutupin kepalanya. Begitu. Itu aslinya seperti itu. Lalu kemudian berkembang. Jadi katanya menutup aurat lah begitu. Tambah lagi ada pebisnis jilbab lah tiap hari mempromosikan itu. Kemudian tambah lagi dibikin hadis-hadis. Kalau perempuan kelihatan rambutnya sehelai saja maka akan 70 tahun di neraka. Ada perempuan yang menampakkan satu helai rambutnya kepada seorang yang bukan muhrimnya akan dihukum 70 tahun di neraka. Tapi hadis itu juga saya manfaatin. Karena dulu begini. Dulu saya itu punya pegawai muslimah. Dia kalau habis dari kamar mandi, itu rambutnya itu numpuk di selokan air. Saya bilang sama dia, kamu tahu nggak, menurut hadis satu helai rambut wanita itu akan 70 tahun neraka. Dia ketawa dia, nggak percaya. Saya tunjukin hadisnya. Setelah saya tunjukin hadisnya, besok dia rambutnya tidak numpuk lagi di situ. Ada hadisnya. Ya Allah, nggak kayak kemarin aja waktu sholat ya. Contoh apa, semoga aja bisa diperbaiki itu ya. Mungkin nggak sih kalau diperbaiki kayak gitu, aturan kayak gitu kayak Bunda juga tadi lihat yang Edis membahas duduk gitu, duduk Tahiyat itu. tahiyat awal dengan tahiyat akhir gitu, dan yang mirisnya muslimnya si bapaknya nggak bisa jawab, itu sedih dan Bunda juga nggak tahu gitu Bunda yang lakukan. Bunda pernah sholat dulu di kilometer berapa mau kelihatan rambut sedikit itu disuruh ulang sama teman Bunda yang lu nggak sah, kenapa rambut lu kelihatan? Tapi kita nih kayak udah kayak robot kali, udah kayak langsung kita sholat lagi sepertinya, aduh udah selesai, ini maksudnya apa ya gitu.
ini kayak rambut kelihatan sedikit aja katanya nggak diterima. Tapi setelah Bunda melalui sakit itu, Bunda bertanya, sepertinya dengan Tuhan itu nggak ada ukuran waktu, nggak perlu harus subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Terus bahkan itu yang Bunda pelajari agama pun kita sholat isya itu untuk Nabi Isa, ya kan? Artinya kita juga mengimani gitu kan. Nah, nggak ada ukuran waktu gitu. Kenapa harus ada waktu? Kapan aja kita bisa ingat sama Tuhan gitu kan? Nah Ya. itu kadang-kadang Jadi kalau kita tapi berbicara mudah-mudahan tentang agama Kristen, Bunda Oci, ya. Jadi kekristenan itu bukan soal gerakan-gerakan badan. Datang kepada Tuhan itu bukan bawa gerakan begini. Kalau begini dikit terus Tuhan nggak senang. Oh, salah. Harus gini. Oh, salah, ada yang gini. Kan banyak itu. Takbiratul ihram itu kan. Ada yang bilang ya, begini, ada yang segini, ada yang di depan begini. Lu kan fungsinya apa sih? Masa Tuhan senang sama yang begini-begini? Coba kakinya harus ditekuk begini. Kan ada itu salah satu video saya upload kan. sepertinya itu bikinan deh. Kayaknya ciptaan siapa pasti ada yang mengajarkan harus begini. Sepertinya bukan perintah kayaknya. Iya. Pasti ada Makanya saya makna. dalam video itu kan saya bilang begini. Kalau Tuhan di dalam Bible itu melihat hati. Tapi Tuhan di dalam Al-Quran melihat kaki. Kalau kakinya salah duduk begini, nggak sah. Setuju, betul. Tuhan yang melihat hati kita, Iya. nggak melihat Padahal kaki. bagi pengabdian ibadah yang sejati itulah adalah bagaimana kita membuat dia Ya itu Allah. memerintah di hidup kita. Jadi dalam Ya, agama Kristen itu ada yang namanya Holy Spirit atau Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah roh yang daripada Tuhan, ruah yang daripada Tuhan yang ditempatkan di hati orang untuk memerintah orang itu. Jadi ketika roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka roh itulah yang akan menuntun langkah kaki orang tersebut kemana dia akan melangkah. Begitu. Makanya ada yang disebut itu dengan Holy Spirit itu. Nah, bagaimana ibadah yang sejati? Bagaimana kita membuat Tuhan itu berdaulat atau menjadi raja di hidup kita. Memerintah hidup kita. Ketika Tuhan memerintah hidup kita, tangan kita tidak akan mengulurkan terhadap barang yang bukan milik kita. Kaki kita tidak akan melangkah ke tempat-tempat kejahatan. Karena roh Tuhan membimbing kita. Ada lagunya itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebab tangan kasih-Nya membimbingku. Ada lagunya. Nah, setelah saya dalami agama Islam, di dalam agama Islam pun itu berbicara mengenai bagaimana Allah itu memerintah. Jadi Allah menjadi raja di hati dia. Tapi caranya harus dengan menempatkan Muhammad di situ. Jadi Muhammad harus memerintah di hati seseorang muslim. Makanya kalau orang muslim sudah dikendalikan oleh Muhammad ya seperti itu. Duduknya harus begini tangannya. Tangannya harus begini. Jarinya begini. Ya kan? Kemudian kalau punya duit harus ke Arab. Nyium-nyiumin batu di sana. Melempar-lemparan batu. Itulah ketika Allah dan Muhammad memerintah di hatinya. Makanya saya sering bilang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Allah dan Muhammad yang berdaulat, yang memerintah di hatimu. Tetapi biarlah Yesus dan Roh Kudus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang memerintah di hati seseorang. Karena kita tidak berjumpa dengan Bapa, kita tidak melihat Yesus. Tetapi kita zaman sekarang ini zamannya pencurahan Roh Kudus. Supaya roh Tuhan itu memerintah di hati seseorang. Begitu. Makanya sering saya bilang 2025 ganti Tuhan. Gitu. Dulu kan mereka ada tagar tuh. 2019 ganti presiden. Tapi gagal kan. Sampai siapa itu? Yang ininya besar itu siapa itu? Yang ya Allah kami khawatir tidak ada yang menuhankan engkau lagi. Siapa sih? Siapa namanya teman-teman di kolom komentar? Siapa sih? Siapa? Siapa?
Siapa? Itu yang perempuan-perempuan yang bersama-sama dengan Habib-Habib. Bukan, ada perempuan. Yang ini ya Neno besar. Warisman. Neno Warisman. Oh, Iya kan? Kan doanya kan cetar membahana itu. Ya Allah, jika kamu tidak mendengarkan doa kami khawatir tidak ada yang menyembahmu lagi, ya Allah. ya itu juga kadang-kadang bingungnya itu di Islam tuh banyak aliran gitu. Jadi aliran yang keras, yang ini sementara ya Bunda juga nggak bisa terima, bukan nggak terima ya, hati kayaknya ya kayak mengucapkan Natal gitu kan, apa sih salahnya gitu kan, kenapa sampai MUI juga turun tangan gitu kan, bikin larangan. Sedih sih, sedih. Padahal di dalam Al-Quran ada ayat. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-33. Surat Maryam ayat 19 ayat 33 itu kalau nggak salah. Atau 19 dikatakan. Selamatlah, kata Nabi Isa itu. Isa berkata, selamatlah ketika aku dilahirkan. Ketika aku wafat dan aku dihidupkan kembali. Artinya mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa ada dalilnya dalam Al-Quran. Iya, iya. Justru yang nggak ada itu mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad. Emang ada dalam Al-Quran mencatat kelahiran Muhammad? Nggak ada. Bahkan Muhammad tuh hanya disebut 4 kali saja dalam Al-Quran. Ya makanya itu yang Bunda cari juga. Sementara kan dalam kamu nih mempengaruhi perasaan Bunda nih. Sekarang Bunda tuh sensitif banget soalnya. Kamu membuat aku jadi, sekarang ngomongnya aja jadi nggak karuan. Dalam surat An-Nisa ayat ke berapa 80 itu kan dibilang mengikuti Barang aturan, siapa yang taat kepada Rasul. sama dengan mentaati Allah. Kita kan Iya. udah didoktrin seperti itu. Jadi otomatis ya ke Nabi itu. Jadi kalau Edis bahas Muhammad Trop ya itu dasarnya di situ. Iya. Jadi susah. Dan itu sudah diakui juga Bunda Oci. Ya, sedangkan cerita Nabi Muhammad sendiri nggak tahu gitu kan, baru tahu sekarang dari Edis kenapa kayak gitu. Tapi kenapa bisa terpilih? Tapi mudah-mudahan nanti mungkin Bunda tanya-tanya juga sama Ustadz, nggak ada yang mau jawab. Selalu mereka bilang ibu tuh terlalu jauh, ibu tuh ini, ibu tuh harus yakin aja ikutin, ibu susah juga sih. Imani saja gitu ya. Ya. Ya pelan-pelan lah. Apa Bunda kan belajar, maksudnya banyak masukan dari kamu, dari Pak Cakra, dari mana, seneng aja, makasih gitu kan. Ya, ya. Menjawab sebagian pertanyaan dalam hati gitu. Ya, saya cuma kutip satu ayat dalam Bible, apa yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, begitu. Jadi kebangkitan Yesus itu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan saya tentang kita ini dari mana, asalnya dari mana, apakah benar ada kebangkitan, apakah benar ada kehidupan setelah kematian, begitu. Karena kalau kita bicara sains, ya kan, ya memang apakah ada kehidupan setelah kematian? Nggak ada. Kalau kita ngomong sains, emang ada gitu? Nggak ada. Orang mati selesai mati, nggak ada lagi. Tapi seperti pengalaman-pengalaman spiritual kan, yang Bunda Ocha cerita, dulu udah pernah koma, tapi masih memiliki kesadaran, seperti itu. Apakah itu adalah roh, spirit, atau itu adalah sisa-sisa energi yang masih ada di dalam batang otak kita, atau bagaimana, itu semua masih dalam pengkajian. Tapi saya juga pernah meneliti ya, pengalaman-pengalaman orang yang mau mati. Ternyata itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Saya pernah mengkaji satu kajian apa yang terjadi sebelum orang mati. Ternyata ada hal yang sama gitu. Jadi sebelum orang mati itu biasanya dia itu didatangi sama orang-orang yang sudah mati. Begitu. Beberapa hari sebelum orang mati, ada orang mati yang datang ke rumah ngetok pintu. Terus si orang ini bilang, si Anu datang. Si siapa begitu. Dia nyebutin orang-orang yang udah mati. Nah, apakah itu halusinasi ataukah itu benar-benar spirit membuktikan bahwa memang dunia setelah kematian itu sungguh-sungguh ada? Itu pernah juga saya kaji seperti itu.
Iya. Karena ternyata hal itu terjadi dan mereka nggak janjian. Orang di Indonesia nggak janjian sama orang di Amerika, nggak janjian sama orang di Afrika, tapi ceritanya sama. Mereka didatangi sama orang-orang yang sebelumnya mereka kenal dan sudah mati. Gitu. Sebelum mati orang ceritanya kayak begitu. Seperti itu. Iya, Bunda juga didatengin sama ayah Bunda gitu kok. Jadi Bunda waktu itu berpikir, oh, mungkin saya udah waktunya kembali gitu. Jadi waktu itu juga Bunda berdoanya ketika sadar, ya Tuhan kalau memang, ya Allah kalau memang ini sudah waktunya, insya Allah hamba ikhlas gitu kan, udah siap. Tapi kalau belum waktunya, beri kesempatan hamba untuk sembuh, insya Allah hamba akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Itu memang, cuman ada beberapa pertanyaan Bunda yang nggak terjawab gitu sampai sekarang. Ya itulah. Ya, maaf ya. Belajar pelan-pelan lah Bunda Oci ya. Namanya ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kan. Iya. Iya. Pelan-pelan lah. Oke, Ya. begitu Bunda Oci? Ya. Makasih ya. Sama-sama Bunda Oci, saya turunkan ya. Selamat malam.